Israel merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 pada Selasa 14 Mei 2024. Namun, perayaan itu diikuti rasa sakit hati lantaran ribuan bendera Palestina berkibar di Israel. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan warga Palestina dan pendukungnya turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Adapun unjuk rasa itu dilakukan di Desa Al-Qasayir dan Al-Haswa, Haifa. Perlu diketahui, Haifa merupakan kota Palestina yang saat ini dikuasai Israel. Unjuk rasa itu sebagai salah satu insiden langka lantaran demonstrasi diizinkan oleh aparat berwenang Israel dalam masa Perang Gaza. Para demonstran membawa bendera Palestina untuk dikibarkan di teritorial Israel. Tidak hanya itu, mereka juga meneriakkan slogan Hari Kemerdekaan Anda, Hari Nakba Kami. Mereka memperingati Hari Nakba atau Malapetaka saat Israel menghancurkan desa dan menguasai tanah Haifa untuk dijadikan negara pada 76 tahun silam. Tentu saja, aksi tersebut merusak Hari Bahagia Israel yang memperingati kemerdekaan ke-76. Polda Jawa Barat mengungkap ciri-ciri 3 buronan tersangka pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, kasus ini kembali mencuat seusai penayangan film Vina sebelum 7 hari yang ceritanya diadaptasi dari kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham mengatakan pihaknya masih menelusuri ketiga tersangka pembunuhan tersebut hingga sekarang. Jules menyebut pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani 28 tahun, Andi 31 tahun, dan Peggy alias Perong 30 tahun. Ia mengungkapkan masih menelusuri apakah nama-nama tersebut adalah nama asli atau nama samaran. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan mereka dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Peggy belum diketahui hingga sekarang. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun dalam kasus ini, tidak hanya Vina yang menjadi korban. Pacar Vina, Muhammad Rizky alias Eki, yang merupakan anak anggota polisi juga tewas dibunuh geng motor. 8 tersangka pun telah ditangkap dan kini tengah menjalani hukuman penjara. Pesawat Garuda yang membawa rombongan calon jemaah haji terbakar seusai lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu 15 Mei 2024. Pesawat tersebut mengangkut 441 jemaah dengan 9 petugas dari Goa, Sulawesi Selatan. Dilaporkan, sayap pesawat terbakar seusai lepas landas. Seorang jemaah haji mengaku merasa kepanasan di dalam pesawat sebelum insiden terbakarnya sayap pesawat. Diakuinya, pesawat tersebut sudah lepas landas kurang lebih 45 menit lamanya. Saat di tengah perjalanan, ia mendapat informasi terdapat kerusakan mesin, sehingga pesawat harus putar balik. Pesawat sempat 2 kali memutari pulau sampai akhirnya kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dirut Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menegaskan seluruh penumpang kembali dalam keadaan selamat dan langsung diberangkatkan dengan pesawat pengganti. Irfan menuturkan pesawat memutuskan kembali mendarat karena kondisi engine pesawat yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar UPG 05 sudah tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMAA pada Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 4 pagi waktu Arab Saudi. Setibanya di Madinah, jemaah yang pesawatnya sempat putar balik ke landasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena kerusakan salah satu mesin itu langsung sujud syukur saat melintasi pintu kedatangan di bandara. Dari bandara, para jemaah itu langsung diangkut menggunakan bus menuju ke pemondokan atau hotel yang berada di sekitar Masjid Nabawi di Madinah. Petugas pun ikut bersyukur melihat ini. Mereka menyambut kedatangan para jemaah yang terlihat senang dan bersyukur bisa tiba di Tanah Suci dengan selamat. Kadagar dan petugas juga memantau langsung barang bagasi UPG 5.
Karena ada pemindahan pesawat, semua bagasi juga harus dipastikan lengkap sesuai jumlah. Diakui efek keterlambatan kedatangan jamaah OPG 5 ini berdampak pada beberapa penerbangan OPG lain, diantaranya OPG 6. Kadaker Bandara Abdillah menjelaskan bahwa jadwal penerbangan sudah terjadwal kembali dan semua jamaah akan mendarat di Madinah. Informasi yang diterima, Garuda Indonesia telah menerbangkan kembali penerbangan haji GA1105 pada malam tadi pukul 22.02 WITA dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah sebelumnya sempat melakukan prosedur return to base atau RTB pasca adanya kendala engine pesawat yang memerlukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Para penumpang yang merupakan jemaah Kloter 5 Embarkasi Makassar tersebut kembali melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan armada Boeing 747-400 ER/TRV dan dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Lebih lanjut untuk armada Boeing 747-400 ER/BOS yang sebelumnya mengalami kendala teknis tersebut, selanjutnya akan berhenti operasional untuk sementara waktu atau grounded, guna menjalani inspeksi menyeluruh bersama pihak-pihak terkait hingga pesawat tersebut dinyatakan siap untuk kembali terbang. Warga perumahan Geraha Mentari Kelurahan Mlajah, Kota Bangkalan dibuat gaduh dengan keberadaan seekor buaya berukuran jumbo sekitar 3 meter pada Rabu 15 Mei 2024 malam. Buaya sempat terjerat jaring ikan nelayan di pinggir rawa sungai hingga berupaya kabur mendekat ke kawasan padat pemukiman. Tak ingin buaya semakin mendekat, sejumlah nelayan dan warga perumahan harus bekerja keras hingga bermandikan lumpur. Untuk menghentikan langkah buaya, bala bantuan yang datang yakni dari personil Damkar Satpol PP serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bangkalan. Evakuasi hewan predator dari tepi rawa ke daratan menjadi tontonan ratusan warga. Buaya berukuran sekitar 2,5 meter hingga 3 meter itu dilumpuhkan dengan cara kaki diikat tampar, kemudian ditarik ke daratan secara bergantian. Legiman, nelayan yang menemukan buaya, menjelaskan upaya penangkapan hewan itu. Ia mengatakan bahwa semula ia berusaha menghalau buaya ke pinggir rawa, namun hewan pemangsa itu lari ke arah pemukiman warga. Adanya seekor binatang buas yang masuk pemukiman merupakan hal pertama yang terjadi di daerah itu. Dengan posisi semua kaki, ekor, dan mulut terikat, serta ditutup sehelai handuk, tubuh buaya dinaikkan warga ke bak mobil pickup milik BPBD Kabupaten Bangkalan untuk dibawa ke kantor Satpol PP di Jalan Kyai Haji Mokholil. Keberadaan buaya di rawa sungai hingga terjerat jaring ikan juga dinilai sebagai hal baru bagi pria yang akrab disapa Pak To, warga Perum Geraha Mentari ini. Saat tiba di kantor Damkar Satpol PP Bangkalan, tubuh Pak To tampak berlumur lumpur. Ia bersama warga turut mengantar buaya ke kantor Satpol PP Bangkalan. Ia menyampaikan sudah menjadi rutinitas warga nelayan memasang jaring ikan di tepi rawa saat kondisi air sedang pasang. Ketika air mulai surut, warga mulai memungut satu persatu ikan yang tersangkut di jaring. Menurut Pak To, buaya tersebut memiliki fisik seperti peliharaan karena bertubuh gemuk seperti hewan yang terawat. Sementara itu, Kasih Penyelamatan dan Pemadaman Damkar Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar mengungkapkan pihaknya akan menyerahkan buaya itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Jawa Timur. Dan Tribuners, berikut kita simak wawancara dengan Madya Pengendali Ekosistem BKSDA Wilayah Madura, Dani Triadi, dan Kepala BPBD Bangkalan, Geger Heri Susianto. Kenapa? Ya di sana kita ada kandang transit, nanti kita akan coba. Biasanya kita ada perlakuan awalnya, nanti kita nilai dulu kalau mana layak dilepas liar, nanti kita lepas liarkan. Cuma nanti kita akan lihat lokasi mana yang kira-kira cocok dengan habitatnya dan tidak mengganggu masyarakat. Kalau untuk jenisnya sendiri mungkin? Kalau jenis sudah diketahui? Kemungkinan buaya muara ya, karena setahu saya kalau di Madura itu bukan habitat buaya. Setahu saya seperti itu, karena selama ini kan belum pernah ada Bapak ya, belum pernah ada kejadian ada buaya di Madura. Kalau dengan adanya buaya ini, apakah nantinya akan diselidiki di daerah penemuan itu? Mungkin kita akan coba cek nanti, kita akan coba cek ke lokasi seperti apa, dan mungkin kita juga wawancara ke masyarakat, apakah baru pertama kali ini melihat buaya ataukah memang sudah sering seperti itu. Jadi kalau dengan adanya penemuan ini, apakah dia itu berkoloni atau seperti apa? Kalau buaya kayaknya enggak biasa. Enggak. Biasanya cuman keluarga gitu aja. Kemungkinan keluarganya itu bisa jadi ada seperti itu, atau bisa jadi ini masih
sendiri bisa jadi seperti itu. Oh. Kita perlu cek lokasi juga, perlu cek habitat. Saya sampaikan terima kasih ya kepada warga masyarakat, karena atas bantuan warga masyarakat buaya ini cepat bisa tertangani. Dan kala itu kejadian awalnya memang dari nelayan itu memasang jaring, justru yang didapatkan adalah buaya. Ya. Nah, dengan sigapnya teman-teman dari BPBD dan Damkar mendatangi TKP pada malam hari tadi ya. Jadi saya tugaskan kepada teman-teman untuk segera eksekusi, ya, masukkan dengan kendaraan yang ada, pakai pickup, ya. Silahkan dibawa di tempat yang terdekat, bisa ditempatkan di Satpol PP ataupun di BPBD. Ya. Yang kedua, yang jelas setelah ini kita harus segera menyelenggarakan penelusuran ke tempat TKP, apakah nanti ada perkembangan tambahan buaya atau tidak. Karena masalahnya selama ini, apa yang disampaikan teman dari BKJ tadi itu betul, bahwa di Madura ini tidak pernah yang namanya buaya muncul. Nah, secara tiba-tiba munculnya justru ada di Bangkalan. Memang kita harus antisipasi, harus lebih waspada. Ya. Kita hanya menghimbau kepada semua warga, khususnya daerah-daerah dekat nelayan, agar lebih berhati-hati. Siswa bersama guru SMP Negeri 1 Balong menggelar sholat goib dan doa bersama pada Kamis 16 Mei 2024. Sholat goib dan doa bersama itu dipersembahkan untuk Ilham Nugroho. Ilham adalah korban balon udara membawa mercon yang meledak di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Siswa kelas 9 SMPN 1 itu awalnya mengalami luka bakar 63%. Kondisinya sempat disebut stabil hingga harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Namun ternyata Ilham menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 15 Mei 2024 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pantauan reporter kami di lokasi, siswa SMPN 1 Balong berbondong-bondong ke musola. Mereka menggelar sholat duha terlebih dahulu sebelum melaksanaan sholat goib. Kepala SMPN 1 Balong, Hari Prasetyo menuturkan, ini merupakan bentuk empati mereka untuk mendiang Ilham Nugroho. Dengan sholat goib dan doa bersama, siswa SMPN 1 Balong beserta guru bisa ikut mendoakan agar mendiang diterima di sisinya serta diampuni salah dan khilafnya. Kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi semua siswa SMPN 1 Balong untuk selalu waspada. Hal itu juga telah diingatkan Hari kepada para anak didiknya. Sebelumnya diketahui, balon udara berisi petasan meledak di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin 13 Mei 2024 lalu. Akibat kejadian tersebut, 4 orang dikabarkan menderita luka bakar. Salah satu warga di lokasi, Darto, mengatakan peristiwa meledaknya balon udara itu terjadi sekitar pukul 6:05 pagi waktu Indonesia Barat. Suara letusannya bahkan didengar oleh seluruh warga desa. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan siswa SMPN 1 Balong, Andini Cuitasari dan Fiona Nurfitriani, serta Kepala Sekolah Hari Prasetyo. Dia itu sangat baik, terus dia juga aktif di organisasi voli juga, terus dia itu orangnya ceria sekali, suka menghibur temannya yang sedih, teriak dan baik sekali. Dia itu orangnya kayak cowok-cowok yang anak-anak yang kayak sekarang, tapi dia itu nggak pernah kayak neko-neko, kayak main-main sama guru atau membuat masalah itu kayak nggak pernah gitu. Dia juga anak yang alim karena sempat jadi lulusan tahfidz juga. Kaget nggak dengan kabar meninggalnya? Shock sih, kita berharapnya juga karena kan Selasa nanti kita juga mau wisuda, harapannya juga dia bisa datang walaupun gimana pun kondisinya, tapi mungkin Allah lebih sayang dia. Merasa kehilangannya. Ya, kita untuk rasa empati kita pada anak-anak kita, Ilham Nugroho ya, yang telah berpulang ke rahmat Allah, dengan kejadian itu akan bisa ikut mendoakan
doakan semoga arwah anak saya Ilham Nugroho diterima di sisinya, dihapus segala salah dan hilapnya, semoga dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kejadian ini akan memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak kami untuk selalu waspada. Dan sebenarnya setiap kegiatan hari Senin ini sudah selalu saya ingatkan untuk yang kelas 9, kelas 7, 8, dan 9 untuk selalu menjaga dirinya, kehormatannya, nama baiknya, sekolah, keluarga, untuk semuanya. Karena masa depan anak-anak masih panjang. Selama ini Ilham Nugroho di sekolah seperti apa? Luar biasa, dalam sangat santun, sangat baik anaknya, dan salah satu peserta wisuda tahfiz Quran yang sangat luar biasa. Seharusnya almarhum di wisuda kapan Pak itu? Nah, sudah dilakukan bersama-sama di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Oh kemarin Ya, itu ya. kemarin. Pak, selain Ilham, ada berapa siswa di sini yang Di sini terkena ada 3 ya, ada 3 yang sama-sama satu kampung dengan Ilham. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.